warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abrar Maruao, nomor UKG 2015 0042 0093. Mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 Universitas Negeri Malang. Hari ini Selasa 5 Maret 2024 akan melakukan ujian pembelajaran UKIM dengan materi manfaat hewan bagi kehidupan manusia di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Muhammadiyah Laheba. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak semuanya, kembali lagi bersama Pak Abrar Maruao. Kali ini pelajaran kita yaitu manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, seperti biasa dalam memulai sesuatu, kita berdoa dulu yang dibacakan oleh Na'arham. Silakan Nak, baca doa. Ayo. Doa. Rabbil zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Baik, Na'arham, terima kasih ya Nak. Nah, sekarang bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat. Masih semangat? Masih. Masih segar? Masih. Baik, terima kasih. Nah, baik anak-anak semuanya, sekarang Bapak mau mengabsen dulu ya. Bapak mau tahu siapa yang sudah hadir, siapa yang masih belum hadir. Yang pertama, Hani Anggraini Caniago. Hadir, Pak. Hadir, oke. Ibu anak pintar ya, oke. Lanjut, nomor 2, Alia Fatin Nursiah Guci. Hadir, Pak. Baik, anak pintar, udah hadir ya. Oke, sekarang nomor 3, Ayu Azhari. Hadir, Pak. Baik, kita udah hadir ya. Terus, Faisal Rizky Baiha. Hadir, Pak. Baik, anak pintar udah hadir ya. Nah, terusnya Ihsan Hamid Tanjung. Hadir, Pak. Baik, anak pintar udah hadir ya. Terus Rafsan Jani. Hadir, Pak. Baik, anak pintar udah hadir ya. Oke, lanjut. Keisha Salsabila Zaluhu. Hadir, Pak. Baik, anak pintar udah hadir ya. Terus Arham Hasan Zaluhu. Hadir, Pak. Baik. Baik anak-anak semuanya. Semua sudah hadir. Terima kasih ya, Nak. Nah, sekarang Bapak mau bertanya kepada anak-anakku semuanya. Sebutkan hewan-hewan yang kalian ketahui. Apa saja? Ayo siapa? Sapi, kucing, kerbau, kambing, ular, domba. Oke, bagus sekali, betul. Hewan-hewan yang kalian sebutkan barusan adalah benar hewan yang ada di muka bumi ini. Ya. Nah, sekarang anak-anakku semuanya, hewan apa saja yang ada di sekitar rumah kalian di rumah atau di lingkungan sekolah? Ayo, siapa yang bisa? Ayam, bebek, kucing, kambing. Nah, betul sekali. Itu hewan yang sering kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari di lingkungan rumah dan lingkungan sekolah. Nah, baik anak-anakku semuanya, sebelum Bapak memulai pembelajaran kita pada hari ini, Bapak mengharapkan kepada anak-anakku semuanya dalam mengikuti pelajaran dengan aman dan tertib. Bisa aman dan tertib? Bisa. Baik, terima kasih. Nah, sekarang anak-anakku semuanya, siapa yang masih ingat
pembelajaran kita minggu yang lalu. Ayo, siapa yang masih ingat? Ayo. Tentang cuaca. Tentang cuaca, betul sekali. Pelajaran kita minggu lalu yaitu tentang cuaca. Cuaca. Nah, baik anak-anakku semuanya. Adapun manfaat kita mempelajari hewan dalam kehidupan manusia adalah: satu, siswa mampu memahami manfaat hewan dalam kehidupan sehari-hari. Itu nomor satunya. Sekarang nomor dua, siswa mampu menjelaskan manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Nah, baik, itulah dua manfaat kita mempelajari ini. Adapun tujuan kita mempelajari materi kita pada hari ini, tujuannya yaitu satu, setelah melihat dongeng yang ditampilkan melalui media pembelajaran PowerPoint, ya, dapat mengaitkan, ya, kita dapat mengaitkan informasi isi dongeng yang dibaca dengan pesan moral yang tepat. Nah, sekarang masuk kita pada nomor 2. Dengan kegiatan diskusi, ya, siswa dapat menelaah informasi yang berkaitan dengan manfaat hewan terhadap kehidupan manusia menggunakan kosakata baku, kalimat efektif dengan tepat. Nah, baik anak-anak semuanya, nanti Bapak akan memutarkan video, ya. Bapak nanti mengharapkan kepada anak-anak kami semuanya supaya diperhatikan dan disimak. Karena nanti kita selesai menonton video, Bapak akan memberikan pertanyaan kepada anak-anak kami semuanya. Udah mengerti? Sudah. Udah siap untuk menonton videonya? Sudah, Pak. Sekarang kita putar ya. Oke. Nanti Bapak akan bertanya dan anak-anak nanti tolong dijawab ya. Aku merupakan laba-laba kecil penghuni gua. Walaupun badanku kecil, aku telah berjasa menyelamatkan Rasulullah dan sahabatnya loh. Kisah ini dimulai ketika Rasulullah dan para sahabatnya harus berhijrah dari Mekah ke Madinah. Beberapa sahabat telah sampai di Madinah. Namun, Rasulullah dan Abu Bakar masih tertinggal di belakang. Rasulullah dan para sahabatnya terpaksa berhijrah untuk menghindari kekejaman suku Quraisy. Meskipun kakek Rasulullah merupakan orang terpandang, namun tidak mengurangi kekejaman mereka. Setiap saat, mereka selalu mencari cara untuk mencelakakan Rasulullah. Pasukan Quraisy begitu gigih mengejar Rasulullah, dan kini beliau terpisah dari rombongannya. Abu Bakar segera meminta beliau untuk bersembunyi di dalam gua. Rasulullah dan sahabatnya masuk ke dalam gua. Inilah awal perjumpaanku dengan Rasulullah. Atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku membuat jaring dengan cepat menutupi mulut gua. Seekor buaya memperhatikanku dengan seksama. Apa yang kau lakukan di situ, hai laba-laba? Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkanku untuk membuat sarang di mulut gua. Aku harus menyelamatkan Rasulullah dan sahabatnya. Tidak lama setelah jariku selesai, pasukan kafir itu benar-benar datang. Mereka berkumpul di depan mulut gua. Semua semak dibabat habis, tidak menyisakan satupun tempat bersembunyi. Aku diam mematung ketika salah satu prajurit menatap ke arah mulut gua. Ayo kita periksa ke dalam gua. Pinta salah satu prajurit. Coba kau masuk ke sana. Lihatlah laba-laba dan sarang burung itu. Jika Abu Bakar masuk ke dalam gua itu, tentunya sarang laba-laba itu rusak dan sarang burung itu tidak ada di sana. Sahut prajurit lainnya. Maka, pergilah pasukan itu meninggalkan gua. Alhamdulillah, Rasulullah SAW dan Abu Bakar sahabatnya berhasil lolos dari
Madinah dengan selamat. Ikan besar penyelamat Nabi Yunus alaihissalam. Assalamualaikum. Aku merupakan ikan yang sangat besar. Aku suka hidup di dasar lautan yang dalam. Inilah kisahku bersama Nabi Yunus alaihissalam. Dahulu diutuslah seorang nabi bernama Yunus alaihissalam. Setiap hari Nabi Yunus berbicara dari satu orang ke orang lainnya. Dia berjuang menyebarkan ajaran yang benar, yaitu beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada Tuhan selain Allah. Bertahun-tahun Nabi Yunus berdakwah, namun usahanya sama sekali tidak berhasil. Kaumnya masih saja menyembah pada hal selain Allah. Nabi Yunus pun merasa lelah dan memutuskan untuk meninggalkan kaumnya. Dia naik ke sebuah kapal dan pergi ke negeri seberang. Di tengah perjalanan, aku melihat kapal Nabi Yunus alaihissalam terombang-ambing diterpa badai besar. Ombak besar menerpa. Kapal pun menjadi oleng. Oh, tidak. Bagaimana jika kapal itu tenggelam? Badai yang tidak kunjung reda membuat kapten mengambil keputusan sulit. Buang semua barang-barang ke laut. Kita harus membuat kapal ini seringan mungkin. Walaupun sudah dikurangi muatannya, namun tetap saja kapal masih oleng. Maka kapten memutuskan untuk mengurangi jumlah penumpang. Pengundian pun dilakukan. Berkali-kali nama Nabi Yunus alaihissalam yang keluar. Aku melihat Nabi Yunus alaihissalam didorong dari atas kapal. Dia pun terjebak ke laut dan langsung ditelan ombak. Nabi Yunus alaihissalam terombang-ambing. Anak-anakku semuanya, karena sudah selesai kita menonton video, nah sesuai yang Bapak katakan tadi, habis kita menonton video, ada pertanyaan. Nah, sekarang pertanyaan pertama. Apa nama hewan yang ada dalam cerita? Laba-laba membuat sarang di mulut gua untuk mengelabui pemuda Quraisy yang mencari Nabi Muhammad SAW. Betul sekali. Memang yang menyelamatkan Nabi Muhammad yaitu laba-laba yang mengelabui pemuda Quraisy untuk menangkap Nabi Muhammad ke dalam gua. Nah, sekarang kita lanjut. Siapa yang bisa menambahkan jawabannya? Saya, Pak. Oke. Burung yang membuat sangkar di dekat mulut gua untuk mengelabui pemuda Quraisy yang mencari Nabi Muhammad. Betul sekali. Sangkarnya di depan gua sehingga pemuda Quraisy tak bisa menangkap Nabi Muhammad dan mengelabui pemuda Quraisy. Nah, oke. Saya, Pak. Oke, lanjut. Ikan paus menyelamatkan Nabi Yunus alaihissalam. Betul sekali, ya. Ikan paus yang menyelamatkan Nabi Yunus. Nah, sesuai dengan video yang barusan kita tonton tadi, Nabi Yunus dibuang dari atas kapal karena kapal Nabi Yunus yang mereka tumpangi kelebihan muatan dan ditambah badai. Dengan adanya badai dan banyaknya muatan, salah satu yang dibuang di laut yaitu Nabi Yunus. Nah, sekarang kita masuk pada pertanyaan nomor 3. Nah, yaitu apa pelajaran yang kamu dapatkan dalam cerita tersebut? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Pak. Pelajaran yang didapat dalam cerita tersebut adalah kita harus memiliki hati dan niat yang bersih sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala
akan melindungi kita seperti yang terjadi pada Nabi Muhammad SAW dan Nabi Yunus alaihissalam. Terima kasih. Nah, betul sekali ya. Kita itu harus mempunyai niat yang baik dan hati yang baik agar kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala apapun masalahnya, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, itu niat kita harus baik dan tulus sehingga kalau kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah pasti akan dikabulkan. Nah, siapa lagi yang bisa menambahkan jawaban nomor 3? Ayo, siapa? Saya, Pak. Oke, lanjut. Setiap hewan yang ada di dunia yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala memiliki manfaat bagi kehidupan manusia. Betul sekali. Nah, setiap hewan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini pasti ada manfaatnya. Ya. Jadi pasti ada banyak manfaatnya, berbeda-beda manfaatnya. Ya. Jadi kepada anak-anak kami semuanya, makanya hewan itu perlu dijaga dan dilestarikan. Nah, baik, karena udah selesai ketika pertanyaan ya yang Bapak kasih kepada anak-anak kami semuanya, Bapak merasa bangga dan senang kepada anak-anak kami semuanya karena bisa menjawab. Berarti anak-anak kami semua udah mengerti, udah bisa menyimak video yang barusan kita tonton. Nah, terima kasih semuanya. Allah menciptakan beragam jenis hewan untuk melengkapi kehidupan makhluk hidup lainnya. Hewan memiliki banyak manfaat, khususnya untuk kehidupan manusia. Sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah, kita wajib menjaga dan melestarikan hewan. Nama lain hewan atau istilah lain untuk hewan adalah binatang, satwa, fauna, atau marga satwa. Nah, hewan berasal dari bahasa Arab atau disebut hayawan. Nah, terus satwa berasal dari bahasa Sanskerta. Nah, terus binatang berasal dari bahasa asli Melayu. Seterusnya macam-macam hewan. 1. Hewan ternak adalah hewan yang bisa kita ambil manfaatnya atau hasilnya. Contoh, ayam, sapi, dan kambing. Jadi, sesuai dengan contoh yang di atas, ayam, sapi, dan kambing itu ada manfaatnya. Manfaatnya dalam kehidupan kita sehari-hari. 1, contohnya, bisa kita makan dagingnya. Ayam bisa kita makan telurnya. Nah, dagingnya kita macam-macam buahnya, macam-macam memasaknya. Kita masak dengan masakan rendang. Kita masak dengan masakan apa? Sup. Ya. Kita makan dengan goreng, masakan dengan goreng. Apalagi daging sapi, kambing, dan ayam enak itu di sate. Jadi enak sekali di sate ya. Daging ayam, daging sapi, dan daging kambing itu manfaatnya, banyak sekali manfaatnya. Nah, sekarang kita masuk pada nomor 2, hewan liar atau hewan binatang buas. Adalah hewan yang tidak bisa dipelihara karena berbahaya. Ya. Ada beberapa hewan buas yang dilindungi oleh pemerintah agar tidak punah, contohnya harimau Sumatera. Ya. Jadi harimau Sumatera itu dilindungi tapi tidak bisa dipelihara
kalau dipelihara bisa-bisa kita yang dimakannya. Tapi pemerintah melindunginya. Contoh salah satu yang dilindungi di sini harimau Sumatera. Ya, karena kebanyakan manusia memburu harimau Sumatera makanya punah. Ya, punah, sering dibunuh macam-macam. Jadi makanya dia itu punah. Ya, tapi tidak bisa dipelihara, tapi dilindungi oleh negara. Nah, jadi harimau sama buaya itu tidak boleh dibunuh, apalagi kalau diapa-apain, itu tidak boleh, karena itu dilindungi oleh pemerintah. Ya, kalau ketahuan sama pemerintah, bisa manusia itu akan ditangkap oleh polisi. Nah, masuk kita pada nomor 3, hewan peliharaan. Hewan peliharaan atau hewan kesayangan, misalnya kucing, ikan, burung, dan lain-lain. Ketiga hewan ini, kucing, ya, banyak di rumah-rumah kucing kita jadikan mainan di rumah. Ada lagi ikan, kita kasih ikan biasanya di mana itu? Di akuarium, ya, di bak. Terus burung, ya, burung itu bisa kita jadikan mainan. Ya. Bahan wool berasal dari diri. Nah, ini hewan diri. Nah, sekarang bahan sutra berasal dari ulat sutra. Ini dia di atas ada tadi. Silakan duduk. Nah, bagaimana anak-anak semuanya? Semangat? Segar? Nah, baik. Karena udah selesai kita speaking, sekarang kita melanjutkan mengenai kafe. Nah, sekarang kita persilakan.
suatu hari seekor angsa terbang masuk menyertai kawan angsa-angsa mereka. Keesokan harinya, angsa terpanjat apabila mendapati sebiji dari emas dan melawan bersama kawan angsa mereka. Setiap hari angsa itu akan mengeluarkan telur emas. Tak lama selepas itu, pasangan itu menjadi semakin kaya, seperti yang tidak pernah mereka inginkan. Baik anak-anak semuanya, sudah siap mengerjakan LKPD-nya? Sudah. Kelompok 1 sudah siap? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Nah, sekarang kelompok 1 akan maju di depan untuk mempresentasikan hasil LKPD-nya. Sekarang kelompok 1 kita persilakan. Ayo, naik. Dan dibacakan oleh ketua kelas ya. Itulah kasih di tengah. Oke, silakan. Hewan peternakan, perhatikan dan checklistlah hewan yang merupakan hewan peternakan. Seperti unta, kambing, sapi, bebek, ayam, kambing. Lanjut. Angsa yang bertelur emas. Seorang petani yang istrinya hidup gembira di sebuah ladang kecil, menternak sekawan angsa dan menjual telurnya di pasar. Mereka tidak kaya, tetapi gembira dengan hidup mereka. Suatu hari, seekor angsa terbang masuk menyertai kawanan angsa-angsa mereka. Keesokan harinya, pasangan itu terperanjat apabila mendapati sebiji telur emas berkilauan di sarang kawanan angsa mereka. Tiap-tiap hari selepas itu, angsa itu akan mengeluarkan telur emas. Tidak lama selepas itu, pasangan itu menjadi semakin kaya, seperti yang tidak pernah mereka impikan sebelum ini. Tetapi mereka tidak gembira, mereka tidak puas dengan hanya sebiji telur emas sehari. Petani itu berkata kepada istrinya, angsa itu tentu penuh dengan emas. Kenapa perlu kita tunggu untuk mendapatkan lebih banyak emas? Jika kita membelah badannya, setuju istrinya, kita boleh mendapatkan sebuah telur sekaligus. Oleh itu, mereka pun membunuh angsa itu. Mereka terperanjat apabila mendapati badannya sama saja seperti angsa-angsa lain. Demi terus mereka tidak akan memperoleh telur emas lagi. Tuliskan pesan moral yang kamu dapatkan dari cerita di atas. Cerita angsa bertelur emas, yaitu kita jangan serakah. Cari kata hewan di kebun binatang. Unta. Nah, sekarang kelompok 2 untuk maju di depan mempresentasikan hasil LKPD-nya. Silakan, Nak. Hasil dari LKPD: hewan ternak, domba, kambing, sapi, babi, keledai, kuda, ayam betina, anak ayam, angsa, bebek, ayam jantan, kelinci. Dari kata hewan laut: penyu, gurita, paus, bintang laut, lumba-lumba,
ikan buntal, ubur-ubur, kepiting, hiu, kuda laut. Tuliskan pesan moral yang kamu dapatkan dari cerita di atas. Cerita angsa yang bertelur emas, yaitu jangan kita serakah. Sudah siap? Sudah, Pak. Oke, baik, karena udah siap dari kelompok 2, ada pertanyaan dari kelompok 1 untuk kelompok 2? Tidak. Berarti sudah jelas ya? Oke, sekarang kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, baik anak-anakku semuanya, ini kesimpulan dari materi kita pada hari ini, yaitu pemanfaatan hewan untuk kepentingan manusia harus sesuai dengan aturan dan batasan yang ditentukan. Hewan bisa kita manfaatkan dengan catatan ya, tidak berlebihan, karena pemanfaatan hewan secara berlebihan dan tidak terkontrol bisa menyebabkan hari ini ya, dengan cara mengevaluasi anak-anak itu semuanya. Nah, jadi cara untuk mengerjakan nanti lembar evaluasi secara sendiri. Sudah siap untuk mengerjakan evaluasi? Sudah. Nah, Bapak akan bagikan ya. Kelasnya. Nah, ini baru soalnya. 1. Berikut ini yang tidak termasuk manfaat ayam bagi kehidupan manusia adalah jawab. Kalau jawabannya A, disilang ya. Kalau jawabannya A, disilang ya. Begitu juga seterusnya. Kalau B, disilang ya. Oke, udah mengerti? Oke, silakan dikerjakan. Baik, anak-anakku semuanya, Bapak udah periksa ya hasil lembar evaluasi anak-anakku semuanya. Nilainya bagus-bagus semua ya. Semuanya bagus-bagus. Nah, Bapak merasa senang dengan anak-anak semuanya karena nilainya bagus-bagus ya. Anak-anak semuanya bisa mengikuti pelajaran ya dari awal sampai akhir. Nah, sekarang Bapak mau bertanya kepada anak-anak kami, dalam pembelajaran kita pada hari ini menyenangkan nggak? Menyenangkan. Senang nggak sama Bapak? Senang. Baik, terima kasih kepada anak-anak kami semuanya. Karena materi kita pada hari ini sudah selesai. Nah, kepada anak kami nanti ya, sebelum nanti kita pulang ya, jangan nanti singgah ke sana sini ya, langsung ke rumah ya. Udah mengerti kan? Nah, baik anak-anak semuanya, seperti biasa ya, karena sudah selesai kita melaksanakan pembelajaran kita ya, seperti biasa kita menyerahkan diri kepada Allah, yaitu kita berdoa yang dipimpin oleh Nak Faisal. Silakan. Ayo, silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak semuanya, karena pembelajaran kita sudah selesai, maka Bapak akan akhiri pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik anak-anak semuanya, silakan pulang. Hati di jalan ya. Iya. Iya, hati di jalan ya. Di jalan ya. Jangan pulang. Ambil, hati di jalan ya. Oke. Jangan pulang.